Kamu mendengar alarm saat fajar, tapi tidak terbangun karena memang tidak tidur lagi. Sudah 96 jam sejak kamu terakhir bermimpi, dan kamu sama sekali tidak curiga ini bisa membunuhmu. Tidak ada bagian dari dirimu yang membayangkan bahwa kamu punya penyakit tanpa obat, sebuah kondisi yang akan mengantarmu ke neraka jauh sebelum kamu mati. Penyakit ini hanya memengaruhi kurang dari 200 orang sepanjang sejarah. Namun, kamu merasa seperti orang mati yang hidup. Saat bangun dari kasur yang berkeringat lalu membuat kopi di dapur, rasanya kopi jadi satu-satunya yang membuatmu bertahan akhir-akhir ini. Langit di luar mulai terang. Malam berlalu, kamu cek ponsel dan hanya ada pesan dari ibumu. Hari ini kamu akan makan siang dengannya sesuai jadwal di kalender sejak berminggu-minggu lalu. Kamu pasti lupa karena semua stres yang kamu hadapi belakangan ini. Dan semua itu karena kamu tidak bisa tidur nyenyak. Masalah ini sudah kamu alami selama sekitar setahun. Kamu tertidur, tapi pikiran gelisah membangunkanmu beberapa kali dan membuat sulit tidur lagi. Kamu hanya berbaring di sana dan menatap langit-langit. Semua kecemasan terbesarmu terus berputar di otakmu seperti saluran berita 24 jam. Dulu setidaknya pagi hari masih menjadi pemandangan yang menyenangkan. Tidur masih memisahkan satu hari dengan hari berikutnya. Baru dalam beberapa hari terakhir tidur benar-benar berhenti. Tidak ada lagi terlelap, tidak ada lagi terbangun tiba-tiba, hanya kesadaran saja. Saat makan siang dengan ibumu, kamu cerita dan dia hanya menatap, bilang tak mau membuatmu khawatir. Namun, kakekmu yang meninggal sebelum kamu lahir juga pernah mengalami hal serupa. Dia menjadi penderita insomnia di akhir hidupnya, sebelum penurunan kesehatan yang tiba-tiba dan mengerikan membawanya pergi ke alam baka. Ibumu ragu-ragu sebelum mengatakannya, tapi kamu sudah tahu apa yang dia pikirkan. Dia tetap terjaga. Mendengar ini, kamu berpikir waktunya ke dokter. Saat menjelaskan gejala dan riwayat keluargamu, dokter tampak terkejut, lalu merujukmu ke ahli saraf. Disitulah nerakamu dimulai, dengan serangkaian tes invasif. Pertama, mereka menguji tidur di lingkungan terkontrol untuk memastikan kamu benar-benar tidak bisa tidur. Mereka melakukan elektroensefalografi untuk mengukur aktivitas listrik otakmu, lalu dilanjutkan magnetic resonance imaging dan computed tomography scan. Dan karena ahli saraf benar-benar tidak ingin melewatkan apapun di sini, mereka menusukkan jarum suntik ke tulang belakangmu dan mengambil cairan cerebrospinal untuk dianalisis. Setelah berminggu-minggu tes, ahli saraf mengonfirmasi semua ketakutan terburuknya benar. Kamu mengalami insomnia familial fatal, kondisi yang dilaporkan sejak 1765, namun baru dinamai pada 1986. Kamu secara klinis tidak akan bisa tidur selama sisa hidupmu yang singkat. Dia memberitahumu sesuatu lagi. Kebanyakan orang mulai mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki setelah hanya 3 hari tanpa tidur yang sebenarnya. Kamu sudah melewati titik itu. Kurang tidur menyebabkan begitu banyak kerusakan pada otak dan sistem sarafmu sehingga tubuhmu menyerah. Dengan perkembangan kondisimu saat ini, kamu akan meninggal dalam waktu 2 tahun. Kamu menghitung dalam kepalamu. Jamnya tidak dimulai hari ini, tapi sudah dimulai beberapa hari yang lalu. Tapi kamu masih harus melewati neraka terlebih dahulu. Dan selama itu, kamu tidak bisa berhenti bertanya-tanya kenapa ini terjadi padamu. Kamu kalah lotre genetik dan terkena gangguan neurodegeneratif terburuk. Kutukan biologis yang hanya dialami 70 keluarga di dunia. Peluang 1 dari sejuta. Kamu sadar akan ini jam 3 pagi masih terjaga menggulir jurnal medis yang nyaris tak kamu pahami. Mutasi aneh menyebabkan protein beracun menumpuk di otak dan menyerang talamus, pengatur tidur. Karena itu, gejala awal insomnia fatal adalah sulit tidur. Namun, ini akan jauh lebih buruk. Sulit menggambarkan betapa sialnya kamu mengalaminya. 10-15% penyakit prion diturunkan secara genetik. Penyakitmu disebabkan mutasi langka, kesalahan genetik yang hanya tercatat pada kurang dari 100 orang di dunia. Dokter menamainya D178N. Namanya tidak penting, yang penting adalah akibatnya. Tercatat 131 kasus, 57 perempuan dan 72 laki-laki tanpa perbedaan jenis kelamin. Usia rata-rata saat diagnosis 47,5 tahun. Namun, kasus yang muncul lebih awal juga mungkin terjadi. Harapan hidup rata-rata
Sekitar 18 bulan, menurut prediksi ahli saraf Anda. Anda menatap angka-angka itu saat matahari terbit. Insomnia fatal familial masih tergolong langka. Bahkan di antara penyakit prion, dengan kondisi keturunan seperti ini, hanya mencakup 10% kasus. Sambaran petir menyebabkan sekitar 24.000 kematian pada 2024, sementara serangan hiu menewaskan 4 orang di seluruh dunia tahun ini. Secara statistik, Anda satu-satunya yang akan meninggal akibat insomnia fatal familial dalam 4 bulan pertama tahap 1. Kurangnya tidur Anda memulai efek domino yang mengarah pada begitu banyak efek samping tidak menyenangkan lainnya. Anda merasa lelah sepanjang waktu, menyetir terasa tidak aman, memasak terasa berbahaya. Anda sudah terjaga selama berminggu-minggu sekarang, Anda berhenti menghitung malam karena angkanya terlalu besar, Anda mengalami serangan panik saat berada di supermarket. Sakit dada mendadak membuat Anda khawatir, terkena serangan jantung saat jatuh berlutut dan sulit bernapas. Orang-orang di sekitar Anda bertanya apakah Anda baik-baik saja, tetapi Anda tak bisa menjawab karena sulit bernapas. Saat penyakit ini berkembang, Anda akan mengalaminya 1 atau 2 kali seminggu. Seiring kelelahan, baik fisik maupun mental, semakin parah. Hari demi hari, Anda merasa lebih mudah untuk tetap di rumah. Andai saja kondisinya cukup buruk, sehingga Anda benar-benar bisa tidur. Rasa takut dan cemas yang terus-menerus tampaknya menguasai hidup Anda. Gejala umum penderita penyakit langka ini. Anda terkejut oleh bayangan. Setiap suara yang Anda dengar selama malam-malam tanpa tidur, terasa seperti orang asing yang masuk ke rumah. Anda tetap terjaga saat pagi tiba, lalu muncul paranoia. Bagaimana jika Anda tidak sakit, sedang diracuni, atau semua orang terlibat? Ibumu dokter ahli saraf? Tidak, itu gila. Tapi seberapa mungkin penyakit ini terjadi? 4 bulan berlalu, semuanya memburuk. Tahap 2, 5, sampai 10 bulan. Sesekali, Anda akan merasakan momen kelegaan. Itu tidak sering terjadi, tapi ketika terjadi, rasanya hampir seperti hidup kembali normal. Mungkin di tengah kelelahan Anda bisa tidur 1 jam di sana-sini. Kamu pingsan dan memeriksa jam tanganmu lalu melihat keluar untuk memastikan apakah sudah gelap sekarang. Tapi itu tidak membantu. Kamu tidak akan pernah mencapai tidur yang sebenarnya. Otakmu tidak pernah benar-benar mati. Insomnia fatal seperti saklar antara tidur dan tidak tidur bisa membunuh lebih cepat. Tidak tidur 72 jam sangat berbahaya. Setelah 96 jam, kamu mulai mengalami gangguan kognitif nyata dan masuk ke psikosis. Kamu sudah lewat dari 96 jam itu. Setiap bangun tidur, darah langsung naik ke kepala hingga hampir jatuh karena vertigo. Hampir tiap pagi kamu merasa mual dan bingung. Tidur singkatmu makin jarang. Rasanya seperti kamu perlahan sekarat karena tak pernah tidur cukup lama untuk memulihkan diri. Otakmu tidak pernah membersihkan penumpukan protein beracun, sehingga pikiranmu membusuk perlahan dan kerusakan mulai tampak lewat halusinasi. Ketika berbaring di tempat tidur malam hari, kamu mendengar tangisan yang makin keras. Kamu bangun dan mencari di sekitar rumah, yakin ada bayi kesusahan, tapi tidak melihat apapun. Tangisan itu terdengar makin keras, seolah menembus kepalamu. Kamu merasa sangat bersalah karena tak bisa menemukan atau menolong bayi itu. Ini halusinasi ringan yang akan kamu alami. Beberapa bulan ke depan benar-benar akan menjadi mimpi buruk. Mungkin ibumu pernah bilang kakekmu meninggal dengan cara serupa. Tapi tiap beberapa malam, kamu melihat sosok samar di sudut ruangan, setengah tersembunyi bayangan. Berdiri menatapmu, kamu bertanya-tanya apakah kakekmu melihat hal serupa. Kamu selalu berkeringat hingga sering harus ganti baju beberapa kali sehari. Saat kamu bercermin, kamu menyadari bahwa pupil matamu mengecil seperti titik jarum. Namun, pada waktu tertentu, sulit untuk membedakan apa yang benar-benar terjadi dan apa yang hanya halusinasi lagi. Bahkan di rumah, serangan panikmu makin sering. Hidup terasa terhenti dengan cara paling menyakitkan, seolah pikiranmu mengkhianati dirimu. Seiring waktu, efeknya makin terasa secara fisik. Kurang tidur dan gangguan saraf membuatmu sulit ereksi. Setiap hari kamu menghabiskan berjam-jam di toilet karena sembelit parah yang menyakitkan dan memalukan.
Saat sudah 10 bulan menjalani neraka ini dan sisa hidup kurang dari 9 bulan, kamu akan kehilangan lebih banyak lagi. Tahap 3, 10-13 bulan. Pada tahap ini, kamu tak bisa tidur sama sekali, tidak pingsan, tidur mikro, atau pelarian, pikiran terus aktif. Kamu mulai kehilangan berat badan dengan sangat cepat hingga ke tingkat yang tidak sehat, sampai-sampai kamu merasa seperti bayangan dari dirimu yang dulu. Sistem sarafmu rusak, tubuh melemah, butuh kursi roda, lupa fakta hidup, dan kehilangan kata-kata. Kejang otot menyakitkan menyerang tubuhmu. Anggota tubuh tersentak dan bergetar tiba-tiba, semuanya membingungkan. Kendalimu atas tubuh dan fungsi vital melemah, menyebabkan kejang otot acak dan menyakitkan. Dan yang lebih buruk lagi, tidak akan ada cukup kesadaran dalam pikiranmu untuk benar-benar memahami mengapa ini terjadi. Tentu saja, halusinasi yang kamu alami juga belum berhenti, bahkan semakin parah. Kamu makin merasa terlepas dari kenyataan di sekitarmu. Semua tampak asing dan abstrak bagimu. Kamu memasuki keadaan hipnagogik permanen, ruang liminal antara terjaga dan tidur. Dunia terasa tak nyata seperti mimpi, tapi tidur tak pernah benar-benar datang. Seiring waktu, kerusakan otak makin memengaruhi kemampuanmu berkomunikasi, hingga akhirnya kamu kehilangan kemampuan berbicara sepenuhnya. Bagi banyak orang, itu terdengar seperti kata-kata aneh. Keluargamu tahu tak ada obatnya, tapi tetap mencari cara untuk meringankan rasa sakit dan penderitaanmu. Clonazepam kadang dapat mengurangi kejang otot, dan ada bukti tidak konsisten bahwa barbiturat bisa membantu insomnia kronis. Namun, tak ada yang bisa meredakan sakitmu saat kamu terperangkap dalam tubuh sendiri. Karena penyakit ini sangat langka, tidak seperti Alzheimer atau kanker, riset tentangnya bukan prioritas utama pendanaan medis. Penelitian pada tikus menunjukkan hasil menjanjikan, tetapi belum bisa diterapkan atau digeneralisasi ke manusia. Seiring waktu dan kondisi memburuk, Anda akan memasuki tahap 4 selama 13-19 bulan. Talamus Anda akan terlihat seperti keju Swiss. Pada pasien insomnia fatal, talamus tampak seperti dimakan cacing akibat kerusakan selama penyakit berkembang. Ini menjelaskan semua gejala yang Anda alami. Talamus mengatur sistem saraf otonom otak, termasuk tidur dan suhu tubuh. Itulah sebabnya Anda juga berkeringat sampai sekarat, serta mengalami impotensi dan sembelit. Di tahap akhir penyakit ini, Anda benar-benar bisu dan tak bisa berkomunikasi sama sekali. Beberapa bulan lalu, Anda sudah merasa seperti mati bagi dunia. Bahkan secara harfiah, Anda sadar akan hal itu dan telah dipindahkan ke perawatan hospis dari rumah Anda. Anda terbaring di ranjang, terus menatap langit-langit dan diberi makan lewat selang karena penyakit ini tidak mempan obat penenang. Hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan berlalu seperti mimpi buruk. Tapi Anda tidak pernah kehilangan kesadaran. Tidak sekalipun. Setelah 19 bulan melewati masa terburuk, tubuh Anda menyerah dan Anda dinyatakan meninggal. Untuk pertama kalinya sejak pagi yang menentukan itu, otak Anda akhirnya mati, Anda bisa beristirahat. Sekarang, lihat pria tahan dingin dan pria alergi dingin, dua kondisi medis unik, atau tonton yang ini saja.